Bentar. Kita mau ngapain sih sebenarnya? Kenapa jadi di sini? Ya mau periksa, mau cek suburan. Suburan apa? Ya aku mau hamil. Hah? Kenapa aku bingung gitu sih? Ya habis papa pengen cepet-cepet punya cucu. Terus aku juga mau punya anak dari kamu. Dan kebetulan katanya dokter di sini tuh bagus. Dia punya program yang bagus biar aku bisa cepet hamil. Makanya mau ikut. Nggak mau. Kok enggak sih? Ya kenapa sih kita udah nikah? Ya wajar dong punya anak. Bagi pasangan yang udah menikah, mempunyai seorang anak itu adalah suatu kewajaran. Tapi aku nggak mau punya anak dari kamu. Kamu jangan ngelebih-ngelebihin kesepakatan kita ya. Oke, kalau gitu aku bakal bilang sama papa. Karena kebetulan dokter di sini temannya papa. Tapi ini karena papa kamu ya. Yaudah, kalau gitu aku daftar dulu ya. Duduk dulu. Permisi Mbak. Ya. Saya mau daftar ya, mau konsul sama dokter Maria atas nama Natasha. Oke. Mas tuh ngapain sih masih di sini? Udah sana pergi, saya tuh nggak suka diikut-ikutin. Tapi mbak, saya kan disuruh mas Reno buat... Reno tuh udah nggak ada hak ya buat ikut campur urusan saya. Mas mau pergi atau nggak saya telepon polisi beneran ya? Jangan mbak, jangan. Baik. Saya pergi. Reno juga keterlaluan banget jadi orang. Campur mulu. Ren, tunggu sini ya, aku udah daftar. Cuman aku mau ke toilet nih. Aku tunggu sini bentar ya. Halo, Kamu lagi di mana? Hana. Kamu di mana? Aku lagi ada di rumah sakit kasih ibu. Kenapa? Tunggu di situ. Aku kesana sekarang. Halo, An? Halo? Dia mau ngapain kesini? Udah dipanggil belum? Loh, Atas nama Bu Natasha, Iya. silakan ditunggu di ruang periksa ya Bu. Apa mungkin selama ini aku jadi seorang istri terlalu baik? Atau mungkin memang aku yang banyak kurangnya, Kinan? Aku kali yang banyak kurangnya, memang aku istri yang nggak sempurna sama sekali. San, dalam rumah tangga itu yang ngejalanin bukan cuma satu orang. Jadi kalau memang ada yang salah, itu memang bukan karena satu pihak. Tapi untuk kasus kamu ini udah jelas-jelas salahnya Dani. Terus aku mesti gimana, Kinan? Aku nggak tahu aku harus ngapain. Aku nggak bisa apa-apa. Sandra, kamu sabar ya. Aku akan cari cara untuk bantu kamu. San, tapi maaf banget nih. Aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama.
Soalnya aku udah ninggalin anak aku di rumah dari tadi. Nggak apa-apa kan kalau aku pulang? Thank you so much. Dan aku minta maaf karena kemarin aku udah teriak-teriak sama kamu, maki kamu. Maafin aku ya. Aku paham kok. Makasih ya Kinan. Kamu sabar ya. Aku tinggal. Maaf Pak, kenapa klien saya mau dipindahkan ke rutan? Bukankah mayat korban belum ditemukan? Saudara Abimana sudah mengakui sebelum kejadian dia sempat bertengkar dan mendorong saudari Amanda ke jembatan. Dan itu saja sudah bisa ditetapkan kalau Abimana sudah menjadi tersangka, Pak. Tapi klien saya dijebak Pak. Tuan Abimana dan istrinya sehari sebelumnya menerima surat yang isinya sama. Ini dia Pak. Baik Pak, ini akan kami simpan sebagai bukti. Halo? Baik, terima kasih atas informasinya. Mohon maaf Pak, kami baru saja mendapat laporan kalau pemindahan saudara Abimana kami mendapatkan kendala Pak. Dan kemungkinan besok malam baru bisa kita pindahkan Pak. Pak Fajar? Siap, Nan? Tolong bawa saudara Abimana ke sel. Kita bilang emang dia bakalan datang ke sini, tapi aku nggak tahu jam berapa pastinya. Oh gitu. Jadi tadi kita bilang sama aku kalau seandainya ada beberapa berkas yang belum ditandatangani, tapi aku bilang sama dia kalau aku nemenin kamu ke rumah sakit. Oke. Reno di mana nih? Angkat lagi telepon gue. Ini kita nelpon, kayaknya dia udah nyampe depan. Aku temuin dia di depan aja ya, biar dia nggak perlu kesini. Lagian itu berkasnya ada di mobil. Aku kasih ke dia langsung aja di sana, oke? Halo. Selamat siang Bu Kinanti. Saya Vincent, pengacaranya Tuan Muda Abimana. Oh iya, gimana Pak? Begini Bu, barusan saya menemani proses penyidikan Tuan Muda. Dan kita baru mendapat kabar bahwa pemindahan Tuan Muda ke rutan akan ditunda sampai dengan besok malam. Jadi jika Ibu Kinanti ingin menjenguknya, masih bisa sampai besok pagi Bu. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu besok saya masih bisa jenguk suami saya Pak. Baik Bu. Makasih ya Pak atas infonya. Oh ya Pak, saya boleh tanya sesuatu? Ya, apa itu Bu? Apa bisa ya Pak? Pemindahan suami saya ke rutan ditunda lebih lama lagi. Sampai semuanya benar-benar terbukti kalau suami saya nggak salah. Baik Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi sejauh ini bukti kita memang masih lemah Bu. Gitu ya Pak? Ya udah, makasih ya Pak Vincent. Iya Bu. Amanda belum muncul. Apa mungkin dia nggak akan kembali lagi ya?
Enggak. Aku yakin Amanda pasti masih hidup. Dan ada yang sedang direncanakan dia. Lebih baik aku tetap di sini menunggu. Karena sekali aja Amanda muncul, itu udah cukup untuk membebaskan Tuan Muda dan menjebloskan Amanda ke penjara. An, kamu ngapain di sini? Iya. Kamu ngapain di sini nyamperin suami orang? Tuan Muda sama David kemana sih? Udah jam segini masih aja belum datang. Padahal ada banyak file yang harus ditandatangan. Apa ada hubungannya sama masalah kemarin ya? Tapi kalau emang ada masalah, kenapa nggak ada satupun karyawan di kantor yang tahu? Sebenarnya ada masalah apa? Udahlah, bukan urusan saya juga. Tuan Muda Abimana dorong perempuan jatuh dari jembatan. Enggak mungkin. Enggak mungkin ini Tuan Muda. Aku harus tanya David. Ya halo. Fit, ini aku baca berita. Ini benar Tuan Muda dorong perempuan dari jembatan, itu benar? Nggak mungkin kan? Itu perempuannya siapa? Iya benar. Tuan Muda memang ditahan. Tapi aku belum bisa kasih tahu siapa orangnya. Maksudnya terus gimana? Iya. Dan perempuan itu memang jahat. Yaudah. Aku nggak bisa ceritain sekarang. Nanti ajak ke kantor ya. David, saya mau... David, halo? Kebiasaan banget sih matiin telepon orang belum ngomong. Saya harus cari tahu nih. Ada apa sih? Kamu tuh ngapain sih kesini, hah? Mau gangguin suami saya lagi? Hah? Gak punya kerjaan? Kita tuh kesini mau cek kesuburan. Mau program kehamilan. Ya kan, sayang? Oh, bagus dong. Berarti suami kamu nggak usah ganggu-ganggu saya lagi. Kan bisa mempercepat proses perceraian kita, Ren. Oh iya, kamu tuh nggak usah capek-capek bayar orang buat ngikutin aku atau kepoin hidup aku. Karena aku bisa jaga diri buat hidup aku sendiri. Dan kamu, Ren, aku tuh benci banget sama kamu. Dan aku udah gak cinta sama kamu. Jadi stop ganggu-ganggu hidup aku. Apa-apaan ini, Ren? Lihat aku. Lihat aku. Kok masih segitunya ngarepin cewek kampung itu? Sampai ribet-ribet segala nyewa orang buat ngawasin dia. Kamu tuh udah nikah loh sama kamu tuh mikir dong, nyotak kamu tuh. Ya aku tahu. Tapi bisa dibahas nanti kan? Mau cek kapan sekarang? Yuk. Kamu tuh ngapain sih kesini, hah? Mau gangguin suami saya lagi? Hah? Gak punya kerjaan? Kita tuh kesini mau cek kesuburan. Mau program kehamilan. Ya kan, sayang? Sebenarnya aku masih cinta sama kamu, Ren. Tapi rasa sakit ini begitu besar. Aku gak bisa ngelihat kamu sama wanita lain. Aku gak bisa, Ren. Kenapa
Kenapa jalan cinta aku dan Reno harus berakhir seperti ini? Jadi gimana, Dok? Dari hasil pemeriksaan tadi, Bapak dan Ibu sehat kok dan sudah siap untuk mempunyai anak. Makasih ya, Dok. Sayang, aku seneng banget ya dengar kabarnya. Papa juga pasti seneng banget dengar semua ini. Aku gak sabar buat punya anak dari kamu. Cewek kampung itu pasti hancur banget. Begitu tahu soal aku sama Reno mau segera punya anak. Sekian lama aku mencoba. Dan kamu, Ren, aku tuh benci banget sama kamu. Dan aku udah gak cinta sama kamu. Jadi stop ganggu hidup aku. Kamu pasti bohong kan? Gak mungkin kamu benci sama aku. Aku tahu. Di lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu pasti masih cinta kan sama aku. Gak mungkin kamu benci aku kan? Gak mungkin. Gak mungkin kan? Gue harus pulang sekarang apa? Bisa stres gue kalau langsung pulang. Apalagi kalau harus lihat muka si Natasha itu. Kenapa gue jadi galau sih? Harus kemana ya gue? Saudara Bimana, ada yang ingin bertemu Anda lagi? Siapa, Pak? Bukannya tadi istri saya udah menyenguk saya. Silakan. Mas. Loh kok? Kamu ngapain datang ke sini lagi? Mas Abi nggak suka ngeliat saya. Bukannya gitu, tapi kan tadi pagi kamu udah kesini. Iya Mas, tadi saya dikasih tahu sama pengacara. Katanya Mas Abi nggak jadi dipindah. Ya, semoga aja emang bener ya Mas Abi nggak jadi dipindah. Terus dia bilang kalau saya bisa jenguk Mas Abi besok. Ya tapi saya mana sabar sih Mas, nunggu besok. Saya mau di sini Mas, nemenin Mas Abi sampai waktu kunjungan habis.